Premenstrual Syndrome atau PMS. Apa sih itu sindrom premenstruasi atau premenstrual syndrome dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan sindrom premenstruasi atau premenstrual syndrome, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu menstruasi. Menstruasi merupakan peristiwa perdarahan dari rahim disertai dengan pelepasan selaput lendir rahim yang terjadi secara teratur dan periodik ataupun bulanan, yang dimana setiap wanita yang sehat dan tidak sedang mengalami hamil pasti akan mengalami menstruasi secara teratur setiap bulannya. Sedangkan yang dimaksud dengan premenstrual syndrome adalah sekumpulan gejala berupa gangguan fisik dan mental yang dialami selama 7-10 hari menjelang menstruasi dan akan menghilang beberapa hari setelah terjadinya menstruasi. Apa sajakah penyebab dari premenstrual syndrome? 1. Faktor hormonal, yaitu kurangnya hormon progesteron, meningkatnya kadar estrogen di dalam darah, serta kekurangan asam lemak esensial di dalam tubuh. 2. Faktor kimiawi, yaitu di mana kadar serotin yang berubah-ubah selama siklus menstruasi, yang di mana aktivitas serotin sendiri berhubungan dengan gejala depresi, kecemasan, kelelahan, agresif, dan lain sebagainya. 3. Faktor genetik, yaitu di mana insiden sindroma premenstruasi 2 kali lebih tinggi ditemukan pada kelahiran kembar monozigotik dibandingkan dengan kelahiran kembar dizigotik. 4. Faktor psikologis, di mana stres sangat besar pengaruhnya terhadap sindroma premenstruasi. Gejala-gejala sindroma premenstruasi akan makin nyata dialami oleh wanita yang terus-menerus mengalami tekanan psikologi. 5. Faktor aktivitas fisik. Kebiasaan olahraga yang kurang dapat memperberat sindroma premenstruasi. Aktivitas fisik telah direkomendasikan untuk mengurangi keparahan sindroma premenstruasi. Namun, masih sedikit bukti yang mendukung jelas hubungan aktivitas fisik dengan sindroma premenstruasi. Aktivitas fisik secara teratur direkomendasikan untuk mengurangi kelelahan dan depresi terkait sindroma premenstruasi. Beberapa sumber menyatakan latihan aerobik adalah alternatif yang efektif untuk mengurangi sindroma premenstruasi. Beberapa mekanisme biologis dapat menjelaskan hubungan aktivitas fisik dengan sindroma premenstruasi. Aktivitas fisik dapat meningkatkan endorfin, menurunkan estrogen dan hormon steroid lainnya, meningkatkan transportasi oksigen dalam otot, mengurangi kadar kartilos, dan meningkatkan keadaan psikologis. Semua mekanisme ini mendukung hubungan terbalik aktivitas fisik dengan sindroma premenstruasi, di mana semakin teratur aktivitas fisik maka akan semakin berkurang keparahan sindroma premenstruasi. Secara psikologis, aktivitas fisik dapat membangun mood, meningkatkan rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan untuk mengatasi sebuah tantangan. 6. Kalsium. Penelitian menunjukkan bahwa kalsium berpengaruh terhadap gangguan mood dan perilaku yang berlangsung selama sindroma premenstruasi. Gejala-gejala seperti gelisah, hidrasi, dan depresi mulai sembuh pada seseorang dengan sindroma premenstruasi yang mengkonsumsi kalsium dengan tanpa efek samping. Asupan harian yang direkomendasikan untuk kalsium adalah 1000 mg per hari. Penelitian Jacob dan Susan 2000 juga menyatakan bahwa penelitian kalsium murni terbukti secara signifikan menghasilkan 50% pengurangan gejala sindroma premenstruasi. Asupan tinggi kalsium dengan jumlah 1336 mg per hari dapat memperbaiki gejala-gejala gangguan mood, perilaku nyeri, dan retensi air selama siklus menstruasi.
Sumber utama kalsium berasal dari susu dan hasil olahan lainnya seperti yogurt dan keju. 7. Magnesium. Asupan magnesium yang cukup tiap harinya berpengaruh terhadap sindroma premenstruasi yang dialami. Menurut penelitian Ramadhani M. 2011 mendapatkan pengaruh yang signifikan antara tingkat konsumsi magnesium dengan sindroma premenstruasi pada mahasiswi. Temuan ini didukung oleh Kristiani 2006 yang juga menyebutkan adanya hubungan antara asupan magnesium dengan sindroma premenstruasi. Asupan harian yang direkomendasikan untuk magnesium adalah 250 mg per hari. Magnesium diberikan selama fase luteal siklus menstruasi sampai dengan saat darah menstruasi keluar. Terbukti dapat mengurangi skor total gejala dan kelompok aksi negatif. Sumber magnesium terbaik adalah sayuran hijau seperti bayam. Sumber lainnya adalah kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, omelet, yogurt, kedelai, alpukat, dan pisang. 8. Vitamin B. Vitamin B6 dapat membantu meringankan depresi dan gejala yang terkait dengan PMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara pemberian vitamin B kompleks dengan sindroma premenstruasi yang ditandai dengan berkurangnya hingga hilangnya keluhan fisik dan psikologis terkait sindroma premenstruasi. Dosis vitamin B6 yang direkomendasikan adalah 50-100 mg per hari. Makanan sumber utama dari vitamin B6 itu meliputi sereal, sayuran atau seperti wortel, bayam, kacang polong, telur, dan daging. Apa yang bisa kita kenali pada premenstrual syndrome? Gejala premenstrual syndrome biasanya dimulai pada paruh kedua siklus haid yang kira-kira 14 atau lebih hari setelah hari pertama periode terakhir. Perubahan fisik: sakit pada punggung, perut terasa kembung, payudara terasa penuh dan terasa nyeri. Terjadi perubahan nafsu makan, sembelit, merasa pusing, pingsan, sakit kepala, daerah punggung terasa berat dan tertekan, hot flashes, yaitu kulit wajah, leher, dan dada tampak merah serta terasa hangat saat diraba. Sulit untuk tertidur, tidak bertenaga, mual dan muntah, kelelahan yang luar biasa, kelainan kulit atau misalnya jerawat, dan neodermatitis. Pembekakan pada jaringan atau nyeri persendian, penambahan berat badan, perubahan gejala emosional. Gejala emosional diantaranya adalah mudah tersinggung, mudah marah, nafsu makan meningkat, mood tidak stabil, cemas, merasa sedih dan depresi, mudah merasa tertekan, merasa tidak berguna dan bersalah, sensitif, mudah berputus asa, merasa memiliki konflik, keinginan untuk beraktivitas menurun, sulit berkonsentrasi, dan muncul perasaan berlebihan atau gampang lepas kendali. Apakah faktor resiko dari premenstrual syndrome? Sindrom ini biasanya lebih mudah terjadi pada wanita yang lebih peka terhadap perubahan hormonal dalam siklus haid. Akan tetapi ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya PMS ini sebagai berikut. 1. Wanita yang pernah melahirkan, terutama yang memiliki komplikasi pada saat persalinan. 2. Status perkawinan. PMS ini biasa lebih banyak terjadi pada wanita yang sudah menikah.
3. Usia. PMS akan semakin mengganggu seiring dengan bertambahnya usia. Keempat yaitu stres. 5. Diet, yaitu apabila kebiasaan makan seperti tinggi gula, garam, kopi, teh, coklat, minuman bersoda, produk susu, makanan olahan akan memperberat gejala terjadinya PMS. 6. Kekurangan zat-zat gizi. 7. Kebiasaan yang buruk seperti merokok dan minuman alkohol. 8. Kegiatan fisik, yaitu apabila kurang berolahraga dan kurang melakukan aktivitas fisik lainnya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk meredakan premenstrual syndrome? 1. Mengonsumsi pil kontrasepsi oral. Yang kedua, mengonsumsi obat anti cemas. Yang ketiga, mengonsumsi obat nyeri over the counter atau OTC. 4. Yaitu melakukan diet, seperti mengurangi konsumsi kafein untuk mengurangi rasa tertekan, mudah tersinggung dan gelisah, garam yang termaksud dalam kandungan sodium pada makanan kemasan untuk mengurangi rasa kembung, konsumsi lebih banyak karbohidrat kompleks dan serat seperti roti gandum, pasta, sereal, buah dan sayuran, menambah asupan protein pada menu makanan, mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, mengurangi gula dan lemak untuk meningkatkan energi dan menstabilkan mood, dan yang terakhir yaitu menghentikan konsumsi alkohol. 5. Melakukan olahraga seperti aerobik selama 30 menit sebanyak 4 hingga 6 kali dalam seminggu. Aerobik melatih otot besar yang membantu meredakan ketegangan syaraf dan kecemasan serta retensi cairan yang menyebabkan perut terasa penuh. 6. Melakukan terapi alternatif seperti menggunakan aromaterapi, akupuntur, minum jamu, dan mengkompres perut dengan bantal panas.